reformasi dimulai sejak tahun 1999 setelah runtuhnya Orde Baru. Setelah reformasi politik tahun 1999, Indonesia melakukan perubahan besar di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Pemerintah berupaya membangun sistem pendidikan yang lebih demokratis, terbuka, dan berorientasi pada peserta didik. Kurikulum berbasis kompetensi dimulai diterapkan pada tahun 2004. Kurikulum berbasis kompetensi diciptakan sebagai tindak lanjut dari reformasi pendidikan. Tujuannya agar siswa memiliki kompetensi nyata, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Kurikulum berbasis kompetensi menggantikan kurikulum sebelumnya yang dianggap terlalu padat materi dan kurang fleksibel. Kurikulum tingkat satuan pendidikan mulai diterapkan tahun 2006 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Didesain agar setiap sekolah dapat mengembangkan kurikulumnya sendiri sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan kondisi daerah. Dari zaman sebelum merdeka hingga sekarang, kita pasti sudah mengenal istilah pendidikan. Namun, pendidikan di Indonesia pada zaman dahulu sangatlah buruk. Tidak semua orang mampu menempuh jenjang pendidikan yang bisa dibilang layak. Padahal, pendidikan di Indonesia menjadi salah satu kunci utama untuk membangun integritas bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami di sini ingin memaparkan materi dan mewawancarai materi mengenai pendidikan pada zaman reformasi KPK dan KTSP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Intan Mutiara Nurjana dan rekan saya Nur Alif Anjani. Kami di sini mewakili kelompok 4 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Matematika. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk menerima kami. Pada kesempatan ini, kami ingin melakukan wawancara mengenai pendidikan di masa reformasi. Wawancara ini bertujuan untuk menambah pemahaman serta sebagai bagian dari tugas pembelajaran yang sedang kami kerjakan. Dengan izin Bapak dan Ibu, apakah kami dapat memulai wawancaranya? Bapak, silakan. Sebelum masuk sesi pertanyaan, apakah Bapak Ibu berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu terkait nama, jabatan, dan latar belakang singkatnya? Silakan Pak, silakan. Nama saya Anton Widiana, sebagai guru di SD Bantar Gebang 1. Nama saya biasa dipanggil Bu Harlina. Saya mengajar di SMP Negeri 8 Kota Bekasi, pelajaran Bahasa Indonesia. Baik Ibu, terima kasih telah memperkenalkan dirinya. Kami akan memasuki sesi wawancaranya. Yang pertama, bagaimana pandangan Bapak atau Ibu secara umum mengenai kondisi pendidikan di Indonesia pada masa reformasi? Sistem pendidikan saat awal reformasi masih banyak masalah seperti fasilitas yang kurang memadai atau belajar yang membosankan dan belum meratanya akses pendidikan di seluruh daerah. Jadi lebih jelasnya, waktu zaman reformasi, zaman itu pendidikan itu ya fasilitasnya itu masih kurang apabila dibandingkan dengan masa sekarang. Karena masih kurang, sehingga menurut siswa mungkin belajar waktu itu sangat membosankan. Dengan mungkin caranya, metodenya hanya dengan itu aja, ceramah. Mungkin disebabkan karena belum meratanya ya akses yang pendidikan itu dari pemerintah. Pertanyaan yang kedua yaitu, menurut Bapak dan Ibu, apa tantangan terbesar pendidikan Indonesia pada masa reformasi? Tantangannya ya pada zaman reformasi itu harus banyak perubahan.
Karena reformasi itu artinya itu reformasi berarti perubahan. Jadi saat itu harus banyak perubahan, di mana yang harus berubah itu guru-gurunya terutama. Bagaimana cara dia mengajarnya harus berubah. Mungkin cara mengajar kepada siswa-siswanya. Dan ini juga tantangan buat siswa. Karena biasa yang diajarin mungkin hanya dengan metode ceramah, dengan harus banyak perubahan, harus banyak inovasi. Ya tantangan juga buat siswa juga. Mungkin Bapak mau menambahkan? Dari Bapak tantangannya adalah ya berat sekali khususnya untuk guru. Jadi guru harus banyak kreativitas ya, dalam mengajarkan siswanya. Itu untuk gurunya. Siswanya untuk siswanya juga sama. Siswanya harus lebih benar-benar dalam belajarnya, tidak hanya mendengarkan tapi harus mencari sendiri, inovatif sendiri. Ya. Itu kebijakan zaman reformasi ini. Pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak dan Ibu, apa kelebihan utama dari KBK dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? KBK membantu siswa belajar dengan cara praktis dan memahami materi. Jadi mereka bisa lebih siap menghadapi dunia nyata. Ya kalau Ibu boleh menambahkan, KBK itu sendiri kan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi berarti yang diutamakan itu kompetensi siswa. Jadi siswa harus berkompetensi, mempunyai kemampuan, berinovatif, ya, harus berpikir sendiri bagaimana caranya untuk mendapatkan ilmu yang baru itu. Jadi mungkin kalau dikatakan ya akan lebih bagus hasilnya. Karena memang benar-benar anak itu bisa berkembang saat itu. Di situ guru hanya sebagai fasilitator, hanya mendampingi lah itu. Yang benar-benar punya kompetensi, yang benar-benar punya peran itu ya siswa itu sendiri harus bisa memunculkan ide-idenya. Baik, pertanyaan selanjutnya kepada Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, apa kelemahan atau kendala yang dihadapi sekolah saat menerapkan KBK? Kelemahannya dari sekolah itu kesulitan daripada fasilitasnya karena guru juga belum mempelajari, belum terbiasa dari kurikulum tersebut. Otomatis si guru itu harus mempelajari dulu atau dengan kata lain dengan metode baru tersebut harus dipelajari dulu ya. Nah, fasilitasnya harus dilengkapi dan siswa pun kadang-kadang bingung ya, dengan cara belajar yang baru tersebut, dengan KBK tersebut. Saya dapat menambahkan ya, atau mungkin memperjelas, karena KBK itu kurikulumnya mungkin baru dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Yang pertama bingung, mungkin guru. Bagaimana cara menyampaikan ke siswanya, supaya siswa itu paham. Guru aja bingung, apalagi siswanya. Ya, ditambah lagi mungkin fasilitas yang ada di sekolah tersebut kurang lengkap. Karena kurang lengkap jadinya ya, apalagi namanya kurikulum yang baru, gurunya harus banyak belajar dulu bagaimana cara menyampaikannya ke siswanya supaya siswanya tidak bingung. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak ataupun Ibu, kurikulum mana yang lebih efektif antara KBK dan KTSP? Dan alasannya mengapa? Ya kalau lebih efektifnya yaitu KTSP lebih daripada fleksibel ya, karena memberikan sekolah lebih memberikan kepada sekolah itu kebebasan ya. Kebebasan untuk mengatur materi sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Sesuai dengan fasilitas yang adanya ya. Sementara KBK lebih fokusnya pada kompetensi materi
kompetensi tertentu saja ya. Tapi kalau daripada KTSP langsung dipraktikkan, jadi anak itu benar-benar tahu kan, lebih bagusnya KTSP. Kalau KBK tadi kayak daripada memberikan contohnya doang gitu, kamu silakan praktikannya di rumah. Jadi anak hanya tahu gitu aja, nggak tahu cara prakteknya. Menurut Ibu KTSP itu memang lebih fleksibel gitu ya, karena apa itu sesuai kebutuhan sekolah. Ya, sekolah maunya anak itu dibentuk seperti apa, nah itulah KTSP. Tapi kalau KBK tidak, ini semua terfokus dengan satu kemampuan. Siapa kemampuannya? Harus siswa. Siswa dituntut harus terampil, harus bisa dengan apa yang dia pelajari itu. Berarti ya begitulah bedanya tuh, kalau kurikulum KTSP itu yang menentukan itu sekolah, ya siswa harus seperti yang ada di sekolah. Tapi kalau yang KBK, siswa harus punya kemampuan, siswa harus punya keterampilan tadi. Kalau disuruh milih yang mana, Bu? Ya semua sebetulnya bagus semuanya. Semua kurikulum bagus. Cuman mungkin semakin kesini semakin berubah. Ya mungkin Bapak Menterinya juga berbeda gitu, berganti. Ya, tapi ada itunya, kebaikannya, ada kekurangannya semua kurikulum itu. Kalau di dalam mengajarkan ya bagusnya mah untuk guru ya biar nggak sulit KBK, tapi nanti anaknya jadi pluralisme, nggak tahu apa-apa. Tapi kalau KTSP langsung kan anak itu benar-benar tahu gitu, jadi tidak egois gurunya sendiri yang ingin menang. Tapi kalau KTSP itu kan semuanya guru dengan murid itu sama-sama bisa tahu. Itu dari Bapak. Selanjutnya, menurut Bapak dan Ibu, apa warisan atau pengaruh jangka panjang KBK dan KTSP terhadap pendidikan Indonesia saat ini? KBK membuat pendidikan fokus pada kemampuan siswa, ya. Sedangkan KTSP membuat sekolah lebih kreatif di dalam mengatur pembelajarannya. Tapi kalau KTSP, anak harus tahu sejak itu, dengan guru juga harus tahu ada hasilnya, dari itu nanti aja. Kalau anak membuat semua salah, mungkin dari gurunya salah, nilainya objektif kan, soal itu. Tapi kalau tadi KBK, ya, anak salah langsung guru nilai sekian, guru lagi, ya. Padahal belum tentu, ya. Si guru juga bisa. Contohnya tadi KTSP, kalau KTSP mah kalau salah murid tentu gurunya juga salah, karena di sana tentukannya salah kan. Kalau KBK anak disuruh maju. Ya, kalau menurut Ibu, kalau KBK itu ya karena berbasis kompetensi ya, jadi fokusnya itu kepada siswa. Ya, siswa harus punya kemampuan, siswa harus punya keterampilan. Kalau tadi ditanyakan apa warisan atau pengaruhnya terhadap jangka panjang, kalau KTSP itu yang membuat itu ya sekolah itu biar sekolah lebih kreatif, lebih inovatif. Bagaimana pembelajaran ada di sekolah itu. Tapi ya sebetulnya semuanya bagus. Sekarang untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang dengan secara berkelanjutan, karena kita melaksanakan pendidikan itu pasti secara berkelanjutan, nggak akan berhenti sampai di situ aja. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, Bapak, apa tujuan utama dari kurikulum berbasis kompetensi di Indonesia? Kalau kurikulum berbasis kompetensi itu kan kemampuan. Berarti dia itu tujuannya bukan hanya teori yang diajarkan. Yang diajarkan itu ya praktek. Ya, anak-anak itu harus bisa mempraktikkan, ya, harus bisa melakukan pemecahan masalah, harus bisa menemukan. Jadi nanti kalau misalnya dia udah selesai sekolah atau mungkin kuliah,
akan terjun di dunia nyata, tahu oh ini loh yang sebenarnya, bukan hanya teori-teori saja yang dia pelajari. Jadi akan praktek merasakan, akan menambahkan keterampilan. Jadi sudah ada pengalaman tersendiri, jadi nggak hanya teori-teori aja. Iya, Iya. dia harus dari dengan Jadi dia praktek itu harus mempunyai banding. pengalaman. Pengalaman. Karena tadi kan keterampilan KPK berbasis kurikulum berbasis keterampilan kan, iya. Jadi utamakan keterampilannya. Jadi nanti kalau dia terjun di masyarakat setelah lulus, maaf kata dia tidak akan bingung. Oh seperti ini toh caranya. Oh ini toh yang harus dikerjakan. Baik, Jadi untuk tidak- pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak dan Ibu, apa itu KTSP dan alasan pemerintah menetapkan KTSP pada zaman itu? Pak, silakan Pak. KTSP terisi dalam katanya kurikulum tingkat satuan pendidikan yang Alasan pemerintah menerapkan alasan pemerintah Kurikulum apa itu? menerapkan KTSP karena otonomi daerah itu tidak sama. Tidak sama. Yang satu ada otonomi daerah yang udah maju, dan satu masih di bawah. Kalau daripada otonominya disamakan, itu tak mungkin. Ya. Kerawang ya disamakan dengan Jakarta, tak mungkin, karena Jakarta lebih maju. Ya. Pendapatan daerahnya juga lebih besar Jakarta. Nah sekarang kalau Kerawang menuruti Jakarta, tak mungkin bisa kan? Nah makanya sekarang meminta daerah itu dipisahkan daripada daerah pendidikannya untuk Jakarta, untuk daripada Kerawang. Tapi karena Kerawang masih Jawa Barat, untuk Jawa Barat, Jakarta, provinsi Jakarta, begitu juga untuk Jawa Tengah. Nah, jadi tiap daerah beda-beda, ya karena pendapatan daerah tersebut tidak sama. Ya, contohnya ada lagi dulu, ya, sebelum ada KTSP, yaitu dengan dimasukkannya bahasa daerah. Nah, bahasa Sunda dimasukkan dalam kurikulum, ya. Orang Jawa nggak bakal bisa, di Jawa harus menerapkan bahasa Sunda, ya. Kalau diambil kurikulum bahasa Sunda, nah, begitu juga ambil kurikulum dari Jawa diterapkan di Karawang, nggak bakal bisa, ya. Nah jadi dikasih kesempatan masing-masing sesuai dengan kemampuan dan keadaan pendapatan daerahnya itu sendiri. Makanya sekarang dapat merasakan liburan sekolah itu tidak sama. Ya, kalau dulu sama kan, Desember. Sekarang enggak. Kita Desember Karawang udah libur, di Jawa belum. Ya, itu dikasih keleluasaan untuk mengelola pendidikan tiap daerahnya. Itu ya, tergantung dengan pendapatan masing-masing daerahnya. Itu cuma kalau Ibu boleh menambahkan, KTSP itu sendiri kan kurikulum tingkat satuan pendidikan, ya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Mengapa pemerintah menerapkan kurikulum KTSP? Ya karena itu tadi, otonomi daerah. Namanya juga otonomi daerah, berarti setiap daerah mempunyai wewenang, mempunyai hak, terserah kemampuan daerah itu sendiri. Jadi mungkin ya seperti kata Bapak tadi, di daerah Jakarta, daerah Bekasi, daerah Jawa Tengah, ya itu Jawa Barat, Sumatera mungkin tidak akan sama, sesuai kemampuan daerah itu sendiri. Seperti hanya dikatakan tadi saat libur juga tidak akan sama, mungkin bulannya sama-sama bulan Desember. Gitu. Mungkin beda tanggalnya. Yang di sini udah sekolah, udah masuk, misalnya di sana masih libur. Nah itulah karena otonomi daerah ya diserahkan ke daerah masing-masing. Masih ada lagi? Ya silakan. Selanjutnya Ibu dan Bapak, bagaimana cara sekolah mengatasi kendala saat menerapkan KBK dan KTSP? Cara sekolah menerapkan atau mengatasi KTSP dan KBK. Ya Pak, silakan Pak.
Ya caranya ya guru sebelum mengajar harus membuat dulu pembelajaran untuk dia sampaikan esoknya, ya. Misalnya pelajaran IPS. Nah guru itu harus mempelajari dulu IPS, akan diajarkan ke anak itu apa besok ya. Misalnya peta. Nah caranya untuk belajar KTSP itu guru siap untuk terjun mengajar. Anak juga harus siap mendengarkan guru. Ya, itu dari KTSP demikian seperti itu. Jadi kita lakukan sama-sama. Ya. Jangan kayak itu dulu KPK hanya guru aja sebagai ngomong mulu istilahnya nyerocos. Anak nentang ngantuk gak didengarkan. Nah, itu ya jeleknya dari itu gitu. Nah itu jadi dalam KTSP itu harus berkesinambungan antara guru dengan guru sama-sama. Nah itu dari dengan kata ibu harus saling menunjang. Nah, nantinya akan timbul daripada apa mah itu CBSA enggak ada lagi kan cara belajar siswa aktifnya siswanya guru hanya diam nah gitu ya. Tapi kalau dalam bapak mah dulu pada itu oleh bapak CBSA suruh budak sina anteng anak aja disuruh tugas gurunya ngopi ngarokok makan bakso gitu itu ada dulu ya. Nah kalau kata SP harus sama-sama antara murid dengan guru itu sama-sama mencarinya. Jangan guru hanya menyuruh murid aja atau murid hanya mendengarkan aja itu salah. Jadi sama-sama. Ya, dengan dari tadi kota Jawa Barat kita akan nerangkan daripada Bandung. Buka murid atasnya Jawa Barat. Itu juga buka. Nah ibu kota Jawa Barat adalah Bandung. Coba lihat ada mana Bandung. Coba lihat oleh kamu ada Bandung. Oh ini Pak tuh, anak kan tahu. Oh ini kota Bandung itu di mana? Sebelah mana Karawang? Oh Bandung itu adanya sebelah selatan, sebelah selatan, betul kan? Dia tahu semuanya gitu. Dia aktif semuanya, dia ikut aktif. Tadi pertanyaannya apa ya? Kebaikannya ini. Cara mengatasi kendala. Kendalanya. Cara mengatasi kendala yang dilakukan oleh sekolah. Ya, itu Sekolah sama- itu biasanya meningkatkan kemampuan guru terutama. Ini dulu. Ya, bagaimana caranya? Dengan cara mengirim guru-guru Guru untuk mengikuti workshop, mengikuti pelatihan, mengikuti webinar. Terutama kalau dalam tingkat itu ada MGMP ya, MGMP tingkat sekolah. Nanti meluas lagi MGMP tingkat subrayon, meningkat lagi lebih luas lagi MGMP tingkat rayon. Ada lagi MGMP tingkat kabupaten atau tingkat kota yang per mata pelajaran. Jadi setiap guru nanti akan ngumpul. Guru-guru misalnya guru matematika dengan guru matematika, guru-guru bahasa Indonesia dengan guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris dengan guru bahasa Inggris. Nah disitulah nanti akan terbentuk ya bagaimana itu kemampuan guru, yaitu dengan cara mengikuti pelatihan pelatihan dulu atau MGMP tadi. pelatihan, Ya, itu yang bisa workshop, Ibu seminar. sampaikan. Kalau di SD biasanya seminar-seminar kan, makanya sebelum terjunkan ke anak untuk pelajari itu bawa dulu itu ya seminar. Misalnya menggunakan daripada tumbuhan, kebun raya yuk kami sama-sama ada di sana seminarnya. Kayak kalau ada di sekolahan piknik-piknik itu tujuannya bukannya guru ingin jalan-jalan mengenalkan ke anak. Tapi kadang-kadang kalau itu sekarang masalah kan, kakak pengen piknik dulu itu. Padahal sebetulnya untuk meningkatkan itu pendidikan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sama-sama. Sekarang kami akan menutup sesi wawancara kalian. Silakan. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan wawancara pada hari ini. Bapak Ibu mengenai penerapan kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan sangat membantu kami dalam memahami perkembangan kebijakan pendidikan dari masa ke masa. Terutama setelah masa reformasi. Melalui penjelasan Bapak Ibu, kami dapat melihat bagaimana perubahan kurikulum tidak hanya sekedar penggantian sistem, tapi juga berkaitan dengan kebutuhan siswa, kemampuan sekolah, serta tuntutan perkembangan zaman. Harapan kami semoga ilmu yang telah diberikan
ibu kepada kami menjadi bekal kami dalam proses belajar ke depannya. Kami juga berharap agar sistem pendidikan di Indonesia terus berkembang menjadi lebih baik dan mampu menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk berkembang sesuai potensi mereka. Saya Nur Ali Panjani dan rekan saya Suci Intan. terima kasih atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan hasil wawancara dari narasumber pada pembelajaran yang masa reformasi KBK dan KTSP, kini saatnya kita menarik kesimpulan bahwa pendidikan Indonesia pada masa reformasi masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas dan metode pembelajaran yang masih monoton. Reformasi kurikulum melalui KBK dan KTSP hadir sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan. KBK menekankan kompetensi dan praktik nyata, namun terkendala kesiapan guru dan fasilitas. Sementara itu, KTSP dianggap lebih fleksibel karena dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi sekolah dan kebutuhan siswa di setiap daerah. Guru dan siswa harus sama-sama berperan aktif agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Lalu, guru mengatasi kendala dalam penerapan kurikulum berbasis kompetensi KBK dan KTSP dengan cara meningkatkan kompetensi diri, yaitu mempelajari dan menguasai materi terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada siswa. Selain itu, sekolah juga mendukung guru melalui kegiatan pengembangan profesional seperti workshop, latihan, webinar, dan MGMP agar guru dapat menyesuaikan diri dengan perubahan